Perkenalkan, nama saya Ren Gunawan. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 2 Universitas Cordoba. Baik, pada kesempatan saya kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi kepada teman-teman yang selanjutnya akan saya jabarkan pada beberapa slide ke depan. Baik, kepada teman-teman saya menyampaikan selamat membaca, mohon dipahami, dimaknai agar supaya video yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman juga. Mari kita lanjut ke slide-nya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa submateri yang kedepannya akan menjadi referensi kita. Yang pertama adalah aturan hukum, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, serta adapun fungsi bahasa Indonesia, sejarah lahirnya bangsa Indonesia, pelopor lahirnya bangsa Indonesia, dan perkembangan bangsa Indonesia saat ini. Baik, kita merujuk ke submateri yang pertama teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang aturan hukum, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang telah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga dikukuhkan dan diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa di sini kita telah diikat oleh dua pasal. Yang pertama pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal nomor 24 tahun 2009. Adapun beberapa fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua yaitu bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga alat perhubungan pada tingkat internasional maupun nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa dan kegiatan-kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia, teman-teman, berasal dari bahasa Melayu. Ingat ya, bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat ditemukan di sebuah prasasti di Palembang pada tahun 683 Masehi yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai setelah disepakati sebagai bahasa persatuan pada Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. Saya yakin teman-teman juga pasti tahu ya 3 Ikrar Sumpah Pemuda tersebut. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sejarah lahirnya bangsa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelopor lahirnya bahasa Indonesia. Pelopor lahirnya bahasa Indonesia, salah satunya yang orang yang paling kelihatan, yang paling mencolok itu adalah pelopor lahirnya bahasa Indonesia. Salah satu orang yang paling mencolok, yang paling kelihatan yaitu Bapak Sanusi Pane atau Bapak Sanusi Pane pakai huruf P.
adalah seorang sastrawan dan pujangga yang lahir di Muara Sipolongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada 14 November tahun 1905. Ia adalah tokoh pelopor yang mendorong lahirnya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat teman-teman, bahkan melebihi bahasa induknya, yaitu bahasa Melayu yang sudah kita jelaskan pada awal tadi. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa raksasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia, teman-teman. Jadi kita harus bangga dengan bahasa kita, yaitu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita untuk memajukan bangsa ini, teman-teman. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.